Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Bidan Dila. Hari ini agak ngemper ya. Hari ini aku mau bahas mengenai KJDR atau disebut dengan kematian janin di dalam rahim. Biasanya KJDR itu terjadi karena bumil tidak begitu aware dengan kehamilannya. Penyebab umum dari KJDR itu sendiri karena faktor plasenta. Nah, plasenta ini kan sangat berperan penting selama masa kehamilan untuk menopang kehidupan janin ya Bun ya. Karena dari plasenta inilah suplai darah, oksigen, makanan dari ibu disalurkan ke janin. Nah, jika terjadi masalah pada plasenta, maka itu akan membahayakan pada kelangsungan hidup janin. Solusio plasenta atau kita sebut dengan plasentanya lepas. Nah, plasenta lepas ini otomatis akan menghentikan suplai darah, oksigen, dan zat makanan tadi dari ibu ke janin. Selain itu juga akan mengakibatkan perdarahan. Namun, jika solusio plasenta terjadi di akhir kehamilan dengan waktu yang sangat cepat, bisa saja janin masih bisa diselamatkan dengan cara operasi. Namun itu jarang terjadi. Memang kebanyakan janinnya nggak selamat. Faktor kromosom. Nah, faktor kromosom ini bisa seperti sindrom Edward ataupun sindrom lainnya yang berkaitan dengan kromosom. Selain itu, penyebab dari KJDR ini bisa juga terjadi karena adanya infeksi, baik infeksi dari ibu maupun infeksi pada janin itu sendiri. Dan yang terakhir, kejadian KJDR ini bisa terjadi karena penyakit dari si ibu, seperti penyakit kencing manis atau diabetes, kemudian penyakit hipertensi, tekanan darahnya itu sudah sangat tinggi, itu akan membahayakan. Nah, penyakit-penyakit ini tidak hanya membahayakan janin, namun juga akan bisa merenggut nyawa si ibu. Tanda yang paling gampang itu biasanya jika usia kehamilan di atas 6 bulan, karena pada usia kehamilan di atas 6 bulan otomatis gerakan janin udah mulai makin sering dan makin kuat terasa ya Bu. Apa sih hubungannya dengan gerak? Pada kasus KJDR otomatis janin di dalam kandungan sudah tidak bergerak lagi Bunda. Bisa saja karena dia tertidur, atau karena berat badan yang terlalu besar sehingga mengakibatkan dia susah untuk bergerak, atau berat badan bunda yang juga besar yang mengakibatkan dinding perutnya tebal sehingga gerakan janinnya nggak begitu terasa. Itu juga bisa terjadi. Ketika bunda udah mulai merasakan gerakan janinnya berkurang dalam beberapa waktu, bunda coba rangsang dulu, seperti bunda coba gerak-gerakin, goyang-goyang perutnya, bisa gitu kan, atau digelitik-gelitik perutnya. Kemudian diberikan rangsangan suara seperti dimainin bunyi-bunyi piring gitu kan ke dekat perutnya, atau bunda coba makan, minum. Jika tetap tidak ada pergerakan janin, maka bunda harus segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memastikan KJDR atau tidak. Harus segera dilahirkan ya bunda, karena jika tidak akan mengakibatkan masalah-masalah lain. Ibu hamil yang dengan KJDR tidak akan merasakan pembukaan dengan alami, pembukaan rahim dengan alami. Jadi karena tidak adanya pembukaan rahim dengan alami, biasanya dokter akan melakukan persalinan dengan bantuan induksi. Nah, kondisi yang normal itu posisi kepala janinnya di bawah dan memang memungkinkan untuk lahir normal, maka akan dilahirkan secara normal. Namun tidak menutup kemungkinan operasi atau SC apabila kondisi janinnya posisinya melintang, atau kondisi ibunya bukan merupakan kehamilan yang pertama. Misalnya dia udah kehamilan kedua, di kehamilan pertama si ibu sesar, otomatis kita
harus melakukan sesar juga di kehamilan yang kedua ini, yang dengan kasus KJDR ini, karena tidak memungkinkan untuk ibu yang punya riwayat sesar diberikan induksi. Kemudian pada kasus bayi prematur yang KJDR itu kan plasentanya masih muda Bun. Sering terjadi kasus di mana plasentanya masih tertinggal. Nah, jika plasenta masih tertinggal maka akan dilanjutkan dengan tindakan kuretase untuk mengeluarkan si plasenta tadi. Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya fibrinogen Bun. Nah, fibrinogen itu gunanya untuk pembekuan darah. Pada kasus kematian janin di dalam rahim, fibrinogen yang ada di dalam tubuh si ibu otomatis itu akan diserap semuanya itu ke si janin ya. Dan fibrinogen yang ada pada ibu kan tersisa sedikit. Ditakutkan pada saat persalinan tubuh ibunya akan kesulitan untuk mengalami pembekuan darah, sehingga darah yang keluar saat proses persalinan si bayi KJDR tadi akan sulit berhenti Bun, akan membahayakan si ibu. Aku pribadi punya punya pengalaman kasus KJDR ini di sahabat aku sendiri. Kebetulan usia kehamilannya sama persis. Kami sama-sama hamil. Aku hamil anak pertama aku dan dia juga hamil anak pertamanya. Cuman selisih HT-HT-nya 2 minggu. Tapi 2 hari sebelum tanggal tafsiran pesanannya, janinnya udah nggak ada. Oleh karena itu aku ngangkat topik ini ya. Aku mau share ilmu ini karena aku ingat sama temen aku. Sama halnya dengan bunda yang melahirkan normal ya. Ibu dengan kasus KJDR itu juga akan mengalami masa nifas. Setelah masa nifasnya selesai, kemudian sebaiknya ibu melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengkaji, untuk mencari tahu apakah ada infeksi pada ibu, apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang mengakibatkan KJDR ini terjadi atau tidak. Jika ditemukan ada infeksi atau ada penyakit-penyakit seperti DM atau hipertensi, sebaiknya diatasi dulu penyakitnya, baru lakukan promil lagi, asalkan si ibu siap. Cara mencegahnya ya, yang paling penting itu kontrol rutin selama kehamilan ya bunda. Cek rutin ke bidan atau ke dokter obgyn sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian harus aware sama kehamilan itu sendiri. Jika bunda merasakan pergerakan janinnya terhenti dalam beberapa jam yang menurut bunda itu udah mulai mencurigakan, coba dirangsang. Namun jika tidak, segeralah periksakan. Lalu penuhi asupan kebutuhan cairan bunda, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, minum vitamin, dan lakukan pola hidup sehat. Semoga video aku ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. See you on my next video. Bye-bye.